Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini Anda sedang menyaksikan Kabarang Agam bersama saya, Prinsesia. Rumah Baca Anak Nagari RBAN yang berlokasi di Simpang Taman Ujung Bypass Pakuan, Jorong Arokandikir, Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, terpilih sebagai salah satu komunitas penerima bantuan pemerintah sebesar Rp50 juta untuk komunitas penggerak literasi tahun 2024. Bantuan ini diberikan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI di Jakarta pada Rabu 28 Agustus yang lalu. Dalam pernyataannya, pembina RBAN Sri Eka Handayani menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan yang ia terima. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan yang telah diberikan. Bantuan ini akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan berbagai program literasi yang selama ini telah mereka jalankan. Sejak berdiri pada 4 April 2017 lalu, RBAN telah menjadi wadah literasi dan sastra bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan budaya baca dan membangun karakter generasi muda. RBAN selama ini aktif dalam berbagai program literasi dan edukasi, seperti Gosen Buku yang membawa buku-buku ke tempat-tempat yang umum untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, serta Bimbel Grasetu, bimbingan belajar gratis bagi anak-anak. Selain itu, RBAN juga menyelenggarakan berbagai kegiatan seni seperti Pena Basastra untuk mengasah bakat sastra anak-anak dan modus movie edukasi yang menyajikan film-film bermuatan moral dan masih banyak program edukasi dan literasi lainnya. Pihaknya berharap bantuan ini dapat memperluas jangkauan kegiatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program literasi yang kami selenggarakan. Sri juga berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung pengembangan literasi di Kabupaten Agam dan sekitarnya. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam upaya meningkatkan budaya literasi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih minim fasilitas literasi. Dengan dukungan ini, RBAN diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak literasi yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Akselerasi pembangunan rumah relokasi. Pemerintah Kabupaten Agam bergerak cepat dalam merespon dampak bencana banjir lahar dingin dan banjir bandang dengan membangun 80 unit rumah relokasi kolektif bagi warga yang terdampak. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi korban yang hingga kini belum memiliki tempat tinggal tetap. Rumah-rumah tersebut didirikan di atas lahan seluas 1,47 hektar yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Agam. Lokasi yang dipilih di Talago, Jorong, Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung ini dianggap strategis karena berada jauh dari zona rawan bencana. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Berantas Adipraya sebagai kontraktor pelaksana, dengan PT Indah Karya bertindak sebagai konsultan pengawas. Tujuannya adalah memberikan solusi hunian bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Bupati Agam yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Insinyur Jadson MT melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan pada Rabu 4 September yang lalu. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Agam dalam memastikan proyek berjalan sesuai standar serta memberikan dukungan penuh kepada tim yang terlibat. Peninjauan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Tim Pulau Sumatera Subdit Wilayah 1 Direktorat Rumah Khusus, Oki Riantono ST, dan PPK Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Riki Hidayat ST, yang memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai regulasi. Selain pembangunan hunian, proyek ini juga mencakup fasilitas pendukung, diantaranya adalah musala untuk kegiatan ibadah, posyandu untuk layanan kesehatan ibu dan anak, serta jalan akses yang memadai. Proyek ini juga mencakup pembangunan drainase, pengadaan air bersih, sistem pengolahan sampah, pemasangan jaringan listrik dan lampu penerangan jalan untuk kenyamanan warga.
Dalam wawancaranya, Bupati menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama yang terjalin antara Pemkab Agam, pemerintah pusat, dan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan ini. Sengaja kita bersama-sama datang hari ini ke lokasi untuk melihat persiapan dan kemajuan pelaksanaan pembangunan rutan ini yang direncanakan untuk relokasi dari korban bencana erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini sudah kita lihat sudah beberapa unit yang kelihatan diinstal atau dipasang, dan tentu ini kita bersama dengan kawan-kawan yang terkait untuk memberikan support percepatan dari pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dengan kebersamaan ini rasanya kita nanti bisa juga melakukan percepatan dan hal-hal yang terkait dengan penyelesaian ini nanti tentu kita lakukan juga koordinasi dengan seluruh yang terkait. Nah, jadi tentu atas nama pemerintah Kabupaten Agam kita memberikan dukungan penuh kepada Satker, pelaksanaan dan konsultan pengawas dan seluruh yang terkait. Berita selanjutnya, sinergi pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan fasilitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Agam terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter sejalan dengan visi dan misi Bupati Agam dengan pembangunan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara juga datang dari tokoh masyarakat Tiku Limojorok, Abdul Muiz Datuk Bandaro, yang turut memberikan kontribusi penting berupa penambahan ruang kelas baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam Taslim menyampaikan bahwa Datuk Bandaro memberikan bantuan dengan total anggaran mencapai 450 juta rupiah untuk pembangunan 2 ruang kelas tersebut. Dukungan dari tokoh masyarakat seperti Datuk Bandaro mencerminkan sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun dunia pendidikan. Taslim menambahkan partisipasi masyarakat terutama dalam penambahan ruang kelas baru menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Bantuan ini sangat berharga bagi kelangsungan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara yang saat ini mengalami keterbatasan ruang kelas. Selain penambahan ruang kelas, pembangunan juga mencakup fasilitas laboratorium komputer dan unit kesehatan sekolah UKS. Taslim menjelaskan bahwa proyek pembangunan UKS memiliki nilai kontrak sebesar Rp138.700.000. Sedangkan pembangunan laboratorium komputer bernilai Rp296.751.000. Kedua proyek ini didanai oleh dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2024 dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender. Saat ini, SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara memiliki 199 murid dengan 7 rombongan belajar, namun hanya terdapat 6 ruang kelas. Salah satu ruang belajar bahkan harus menggunakan laboratorium IPA sebagai kelas darurat. Taslim menambahkan peningkatan fasilitas di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara merupakan bagian dari program jangka panjang Pemkab Agam untuk memperkuat infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, kualitas sarana dan prasarana sekolah memegang peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman bagi para siswa. Keberadaan UKS yang lebih baik juga diharapkan dapat meningkatkan perhatian terhadap kesehatan siswa. Taslim menegaskan pentingnya UKS dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan siswa yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada peningkatan prestasi belajar mereka. Dan saya melihat bahwa sekolah ini butuh bantuan lokal, butuh penambahan lokal. Untuk itu saya menemui beliau, Datuk Bandaro, untuk meminta bantuan beliau membangunkan ruang kelas baru di SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara ini. Dan alhamdulillah beliau menyetujuinya. Untuk tahap awal beliau menjanjikan akan membangunkan 2 lokal baru untuk SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah dimulai pengerjaannya untuk 2 lokal, dan mudah-mudahan beliau juga berjanji kalau ada rezeki kita tambah untuk 1 lokal lagi.
karena memang SMP Negeri 3 Tanjung Mutiara ini butuh penambahan lokal. Untuk tahun ini 1 lokal, tentu sampai 3 tahun berikutnya menjadi 3 lokal. Itulah yang kita harapkan dari beliau Datuk Bandaru, tokoh masyarakat Nagari Tikuli Mojorong, pemerhati pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan Kabarang Agam. Saya Prinsessia beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap terhubung dengan kami untuk mendapatkan berita terkini seputar Kabupaten Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.